daripada DNA, gene ini mengadakan suatu proses transkripsi, itu berarti ada proses ini masih terbentuk suatu pre-messenger RNA, kemudian dilakukan splicing, intronnya dibuang, sehingga timbul exon, ini adalah messenger RNA. Kemudian ini akan dikeluarkan dari dalam nukleus, melalui nukleopor ke dalam sitoplasm. Sehingga proses daripada messenger RNA menjadi protein adalah prosesnya translasi. Karena asam amino ini adalah untaiannya polipeptida ini adalah akan membentuk protein sebagai building block pembentukan daripada sel. Ya, jadi Anda bisa lihat inilah kenapa dia sebutkan sebagai materi genetika. Jadi bagaimana proses sebenarnya yang terjadi pada transkripsi ke translasi? Anda katakan lihat di sini messenger RNA sebetulnya setelah mendapat informasi daripada DNA ini dalam bentuk gen ini akan mengandung atau berisikan urutan atau sekuensi daripada nukleotida di dalam messenger RNA ini. Dan proses ini adalah akan tersimpan dalam messenger RNA. Dengan demikian, ini akan memungkinkan terjadi proses sintesis daripada rantai polipeptida dalam bentuk asam amino. Jadi DNA ini mengadakan suatu proses replikasi dan juga bisa repair terhadap DNA yang rusak. Alam semesta ini dengan sinar kosmik, sinar matahari ini sangat memungkinkan terjadi suatu kerusakan daripada DNA. Ya, dari sinar matahari yang terik ini, kalian misalnya mandi di pantai di bawah matahari, ada kemungkinan nanti kalau ada gangguan terhadap DNA repair, maka mungkin saja akan bisa mengalami suatu proses mutasi gen yang terjadi, dan ini bisa mengakibatkan suatu melanoma atau suatu proses penyakit kanker pada kulit. Tetapi kalau secara normal, DNA yang mengalami mutasi sedikit, dia bisa mengalami repair, satu mutasi atau point mutation, dia bisa mutasi. Tetapi dalam proses replikasi ini, pembentukan daripada RNA dari DNA, prosesnya adalah transkripsi. Sedangkan proses pembentukan daripada protein dari RNA, dari single stranded, adalah translasi. Jadi translasi adalah sintesis protein dari RNA, bukan dari DNA. Tetapi dari DNA kepada RNA, proses pembentukan RNA ini adalah transkripsi. Jadi Anda bisa lihat dari satu DNA ini bisa melalui perantara RNA untuk membentuk asam amino sebagai sel kita. Jadi sel misalnya panas matahari, terjadi desquamasi, terbentuk sel baru karena DNA ini bisa mengalami repair. Dengan repair ini, maka terbentuklah sel baru melalui proses pembentukan protein yang nanti akan terbentuk polipeptida dalam bentuk asam amino, yaitu untaian yang akan membentuk protein. Jadi inilah jalur daripada proses transkripsi menjadi translasi. Dengan struktur kimia pada RNA, dia memiliki hanya satu untaian tunggal. Jadi tidak seperti DNA double helix. Ya. Anda bisa lihat di sini, kalau pada DNA, Anda lihat di sini ada deoksiribosa. Jadi kita lihat di sini ada hidroksilnya, ada ribosa. Ini adalah deoksiribosa. Ini adalah ribosanya, ada OH hidroksilnya. Ini digunakan untuk pembentukan
ribonukleik asid atau RNA, sedangkan ini untuk pembentukan deoksiribonukleik asid DNA. Jadi kita lihat DNA ini adalah timin, sedangkan RNA adalah urasil. Jadi karena dia hanya satu untaian tunggal, RNA ini namanya tidak lagi timin, tetapi dinamakan sebagai urasil. Jadi kalaulah satu untaian tunggal, ada pasangan basa dalam satu untaian ini, maka urutannya adalah sitosin, adenin, urasil. Bukan adenin timin, tetapi adenin urasil. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka adenin bergabung dengan timin pada RNA, di RNA menjadi urasil, guanin tetap bergabung dengan sitosin. Ya. Protein yang disintesis terjadi sudah dijelaskan sebagai proses translasi. Anda sudah tahu ribosom. Ribosom berada di dalam endoplasmic reticulum. Ini adalah komponen sebagai mesin translasi karena mengandung protein dan RNA, hanya ribosom. Kemudian RNA di dalam ribosom ini disebutkan sebagai ribosoma RNA atau rRNA. rRNA ini sebagai pendukung struktur dan reaksi kimia daripada asam amino. Karena asam amino ini dalam ikatannya ini adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang sangat kuat, ya. Sulit dilepas. Ya. Nah, ini ikatannya adalah ikatan kovalen. Anda lihat di sini ribosoma RNA ada bentuk ini adalah stem and loops, ya, stem batang dan loops, ya. Jadi ada yang single loops, ya. Misal loopsnya ada batangnya. Jadi kita lihat di sini folding, ya, atau lipatan daripada RNA ini sebetulnya dia sangat bersifat seperti mozaik, tetapi dari sisi ujungnya batang ini Anda bisa lihat guanin tetap berpasangan dengan sitosin, ya. Kalau ini terjadi urasil ini sebenarnya timin pada DNA, tetapi urasil pada RNA, sebetulnya urasil harusnya bergabung dengan apa? Nah, seharusnya bergabung dengan apa ini? Ini ada mutasi enggak ini? Guanin ya, Dok? Ya, Prof. Ada ini urasil. Urasil. Ini adenin kan harusnya timin, ya, betul kan? Tetapi pada RNA kan urasil. Berarti urasil di sini apa sebetulnya? Hah? Tim urasil. Urasil. Kalau urasil ya mutasi, ya kan? Dia harus berpasangan, komplementer. Ini kan nukleotida ini. Jadi urasil harus bergabung dengan Si adenin dengan urasil. adenin, ya. Ini sini urasil kan bergabung dengan adenin. Berarti urasil bergabung dengan adenin, ya. Nah, tapi kalau misalnya satu ya dari 10 juta ya yang mengalami mutasi ini repair aja, bisa repair, ngerti ya? Jadi ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan satu terus bentuknya single polymorphism. Nanti kita akan membahas satu topik mengenai single nucleotide polymorphism, NIP, ya. Jadi ini menunjukkan suatu kondisi nanti NIP. Jadi masing-masing orang misalnya ada yang mengalami mutasi seperti ini nanti heterozigot atau jadi homozigot nanti. Mereka itu ada kecenderungan, ada tendensi misalnya breast cancer. Ketika terjadi suatu mutasi pada BRCA1 atau BRCA2, BRCA1 atau BRCA2, single polymorphism, nucleotide polymorphism ini memiliki kecenderungan nanti untuk
untuk terjadi proses kecenderungan terjadi breast cancer misalnya. Ya, nah, jadi saya sampaikan seperti yang disampaikan dalam usulan Watson Clay, mereka bisa melihat ke depan apa yang terjadi dari model yang mereka sampaikan. Jadi Anda lihat di sini. Jadi kelihatan di sini ribosoma RNA atau RNA sendiri sangatlah mozaik dalam bentuk pita molekuler ini. Anda bisa lihat dia untaiannya tunggal, tetapi dia bisa melekuk untuk mencari pasangan basanya masing-masing. Ya, jadi ada loop-nya, ada stemnya, ada loops-nya ini. Nah, kita lihat di sini ada loops-nya. Jadi mozaik lah. Bentuknya dynamic, sama seperti mitokondria misalnya. Jadi ada transfer RNA, tadi ribosoma RNA, ada sekarang transfer RNA. Ini adalah kelas ketiga dari RNA, kemudian dalam pembentukan sebagai protein. Ini transfer RNA ini diperlukan untuk translasikan informasi dari messenger RNA dalam hal kode nukleotida menjadi asal amino dalam bentuk alfabet. Alfabetnya polipeptida. Jadi transfer RNA ini dari nukleolus ini bisa dihasilkan. Jadi Anda lihat di sini gen itu diekspresikan dalam hal untaian ganda tadi atau double helix, masing-masing bagiannya itu bisa, satu gen ini bisa dihasilkan dalam jumlah asam amino begitu banyak, sedangkan ada gen B itu juga dihasilkan dalam jumlah sedikit. Jadi masing-masing berbeda. Karena perbedaan dalam hal asam amino yang dihasilkan, maka berbeda pula lah fungsinya. Betul nggak? Kalaulah gen A sebagai gen di jantung, cardiomyocyte, dihasilkan dalam proses melalui transkripsi ke messenger RNA dan translasi dalam pembentukan asam amino untuk membentuk protein, maka akan Anda lihat polipeptida asam amino dalam bentuk sel yang dihasilkan dari gen A ini memiliki unsur fungsi yang berbeda dihasilkan oleh gen B dalam hal penglihatan. Contohnya, ya, berarti gen B dalam hal penglihatan menghasilkan fungsi sebagai mata. Gen A dalam fungsinya menghasilkan asam amino bentuk sel yang dapat berkontraksi sebagai jantung. Bisa dimengerti? Ya. Nah, oke. Jadi proses transkripsi itu memerlukan apa? Apa yang terkait dalam hal proses tersebut? Tentu saja untuk prokariot dan sel kariot ini sama-sama memiliki enzim yang dapat berfungsi dalam proses tersebut. Enzim apa itu? DNA dependent RNA polymerase. Nah, jadi ada satu enzim yang sangat yang daripada RNA ini yang bergantung pada DNA. Maka langkah pertama dalam sintesis DNA RNA ini adalah berhubungan dengan enzim polimerase sebagai upaya untuk template pembentukan daripada DNA tadi. Tempat DNA di mana polimerase daripada RNA ini melekat atau berikatan sebelum proses terjadinya transkripsi ini disebut dengan promoter. Jadi promoter adalah tempat di mana pada DNA polimerase daripada RNA itu melekat. Jadi berarti polimerase DNA dependent RNA polimerase melekat, ini adalah disebut dengan promoter. Jadi promoter ini mengandung informasi yang menentukan kapan kedua untaian ganda atau double helix daripada DNA ini bisa memulai proses transkripsi. Jadi promoter itu menentukan, ya. Sedangkan RNA polymerase itu akan bergerak dari template-nya untaian DNA ini dari arah 5', ya. Jadi berarti contohnya misalnya mulai dari 5', berarti dari 3' menjadi 5' ke arah 5'. Contohnya bisa satu untaian itu.
Ketika bergerak polimer tadi, maka DNA ini akan terbuka, ya. Dengan demikian polimeres itu akan nanti untaian baru yang terbentuk akan saling komplementer dan bergerak dari 5 ke 3. Kalau tadi 3 ke 5, sekarang 5 ke 3. Ya. Nah, ini adalah proses dalam hal pembentukan daripada RNA. Jadi ketika polimeres ini bergerak pada satu untaian daripada DNA ini, maka kalaulah dia melewati satu untaian tersebut, maka terbentuk juga lah double helix-nya. Artinya dia sudah terbentuk satu DNA anak, ya, atau satu daughter, ada DNA daughter. Kemudian polimeres RNA ini mampu masuk ke dalam nukleotida sebanyak 20 sampai 30 dalam 1 detik. Jadi artinya begitu cepat bergerak dia, ya. Anda bisa lihat di sini bagaimana proses elongasi DNA RNA hybrid terbentuklah. Ini adalah misalnya terbuka, ini kan jadi 2 untaian, betul nggak? Ini adalah polimerase DNA dependent RNA polymerase. Ini enzim ya, yang membuka ini nanti jadi 2 untaian tunggal, 2 untaian tunggal masuk, nanti terbentuk satu untaian baru, terbentuklah hybrid ini. Jadi ini dari tadi double helix menjadi single helix, nanti akan terbentuk untaian baru yang komplementer, ya. Jadi ini jadi untaian ganda lagi, ya. Jadi ketika terjadi satu untaian, nanti ini akan membentuk satu untaian baru, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat ada satu bagian yang dapat disampaikan dalam hal pembentukan daripada RNA, misalnya terbuka juga, ya. Ini akan keluar nih, terbentuk satu RNA baru disebut nescent RNA. Nah, ini jalannya elongasi pembentukannya. Ini ada template pencetak, ini adalah elongasi. Jadi adenin bergabung dengan urasil, ya. Sitosin bergabung dengan guanin dalam 3 ikatan hidrogen. Ini 2 ikatan hidrogen, ya. Nah, ini adalah adenin timin kalau dia berada di dalam RNA. Oke. Nah, ini adalah masalah mikroskop elektron yang dapat kita lihat masalah mengenai RNA polimerase yang saling berkaitan pada suatu template daripada DNA. Jadi Anda bisa berpikir bahwasanya sebelum suatu penemuan baru akan terjadi, sebetulnya sebagai ilmuwan, nanti Anda juga akan jadi ilmuwan nanti, Anda harus bisa mampu berpikir ke depan untuk apa langkah berikutnya kalaulah hasil penemuan Anda ini betul-betul dapat reproducible dan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sama seperti Watson and Crick ini, dalam pemikiran mereka adalah kami tidak hanya mengusulkan satu model struktur DNA, tetapi dari model inilah nanti kita bisa tahu apa manfaat model itu. Replikasi DNA, inheritance, dan sebagainya juga sebagai suatu implikasi dalam pembentukan asam amino. Jadi artinya saat itu pun belum tahu bagaimana DNA bisa menyampaikan informasi pada RNA dan RNA bisa sampaikan informasi untuk pembentukan protein. Sesungguhnya Watson and Crick tidak tahu sesungguhnya. Tetapi dia mempunyai pemikiran ke depan, idenya ke depan, bahwasanya akan terjadilah seperti itu. Nah, jadi dari sini Anda bisa tahu bahwasanya dari penemuan Watson and Crick juga menghasilkan beberapa peraih hadiah Nobel dalam biologi molekuler ini karena atas gagasan mereka, ide gagasan mereka Watson and Crick inilah, ya, yang membuat beberapa penemuan baru, dan penemuan baru itu sampai sekarang
tetap berkembang sepanjang masa, ya. Sepanjang ada manusia, sepanjang itulah ada ilmuwan. Oke, ada yang menjadi ilmuwan, dan ada juga yang nanti yang mendapat manfaat dari hasil penemuan kita. Jadi kita hari ini mati-matian belajar, mati-matian mengikuti perkuliahan. Apa tujuan kita? Kita harap bisa membuat sesuatu yang dapat menguntang dunia ini. Rock the world. Bagaimana caranya? Kita harus bukan dalam impian, tetapi kita harus mengejar. Tiap hari kita lakukan, dan tiap hari ini menjadi makanan kita. Saya yakin kita bisa berbuat sesuatu yang bisa mengoncang dunia. Bukan di Indonesia saja, kita harus mengoncang sesuatu yang berkiprah keluar. Dan kita harus bisa sama-sama punya phenotype yang sama, perjuangannya berbeda. Lingkungan berbeda, tentu saja hasilnya pun berbeda, ya. Tetapi di sini juga bisa kita berbuat sesuatu yang baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita stop dulu sampai ke bagian 2. Ada? Cukup jelas, Prof. Sudah jelas ya. Jadi, oke. Kalau begitu, saya stop share dulu ya. Nanti kita tunggu waktu ya 5 menit sampai 10 menit istirahat, nanti kita balik lagi. Oke? Baik, Ya. Prof. Ya, oke. Baik, Prof. Oke. Nanti Prof. mungkin saya harus menambahkan nanti ada juga yang kita sampaikan, dan Anda bisa kan sama saya email atau Anda bisa hubungi saya melalui silakan aja. Jangan sungkan-sungkan. Apa yang Anda kurang tahu, apa yang Anda tidak ngerti, tanyakan saja deh. Ya. Kita satu. Oke, saya stop dulu sini, nanti kita balik lagi untuk part 2 ya. Baik, Dok. Baik, Prof. Makasih, Prof. Prof. Prof, makasih, Prof. Yo.
Baik, kita mulai lagi. Iya, Prof. Dengar suara ya. Bisa Dengar, Prof. Dengar, Prof. nggak slide-nya? Kelihatan? Prof. Kelihatan nggak slide-nya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Prof. Prof. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu kromosom ya. Jadi berarti kita sudah tahu genom, karena gen itu berada di dalam kromosom atau RNA di dalam kromosom, sehingga kita bisa tahu disebut dengan kromosom atau DNA. Ini akan terpackage, terbungkus di dalam suatu serabut kromatin. Jadi kita lihat di sini genom dari sel eukariot seperti kita ini terbagi di dalam kromosom. Jadi Anda lihat, kalaulah double helix ini terdiri dari semuanya ada 46 kromosom atau 23 pasang pada sel manusia ada dari seluruhannya, maka kita lihat kalau ini direntangkan, maka kurang lebih ada 2 meter. Sementara di dalam nukleus ini, DNA ini jumlah diameternya itu hanya sekitar 6 mikrometer. Jadi di sini kita lihat ada 2 arm atau lengan daripada kromosom tadi. Di dalamnya ada centromere. Lalu di kromosom sendiri ada arm yang pendek, yang disebut P ya. P arm, ada juga yang lebih panjang, ini adalah disebut Q arm ya. Lalu kita lihat di luar daripada double helix tadi, ada bagian yang menempel pada bagian DNA ini di luar daripada gen tadi, maka ada proteinnya yang berada di dalam bagian luar daripada DNA ini dengan histone. Histone protein ini adalah bagian daripada epigenom. Jadi, kalaulah pada Human Genome Project ini, saking senangnya waktu itu diumumkan hasil penemuan di White House, maka Presiden Bill Clinton sampai menyatakan kita sudah punya buku rahasia kehidupan ini, sehingga segala sesuatu ini sudah bisa kita pelajari dari Genome Human Project ini. Sesungguhnya tidak ya. Ternyata selama beberapa dekade setelah diumumkan 2003 ini sampai sekarang sudah hampir dua dekade, ini sudah banyak memang kita bisa gunakan ya, terutama masalah nanti bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan tentang SNP, tentang masalah GWAS nih, dan juga asosiasi terhadap suatu masalah SNP ini terhadap suatu gangguan penyakit, ini sebenarnya mulai terbentang karena sudah kita ketahui Human Genome Project. Tetapi kerahasiaan dari semua penyakit herediter, katakanlah yang masih bersifat herediter yang jarang terjadi, misalnya sesuatu yang prosesnya yang agak jarang yang menyangkut masalah genom 1-4 misalnya, Duchenne muscular dystrophy, DMD misalnya itu, atau sickle cell anemia misalnya, ada satu bagiannya itu mulai bisa kita atasi setelah kita pahami masalah DNA, apalagi sudah genomic ini sudah diketahui dan kita sudah mengetahui masalah genomic editing. Jadi genomic editing pun sudah mulai bisa kita gunakan dalam hal untuk mengoreksi masalah mutasi yang terjadi. Jadi DNA di dalam nukleus ini adalah satu set yang terbagi atas kromosom yang berbeda-beda dalam bentuknya. Jadi ini contohnya misalnya dalam genom manusia ini kurang lebih ada 3,2 miliar dari nukleotida yang terdistribusi di dalam 24 kromosom yang berbeda. Ya, jadi kromosom untuk somatik ada 22,
sedangkan untuk satu pasang ada kromosom untuk kelamin itu monosis. Setiap kromosom ini terdiri dari satu DNA yang linear ini yang berasosiasi dengan lipatan di dalam hal protein, dan ini akan terkontek di dalam beberapa struktur. Yang kita lihat adalah bahwasanya protein bersamaan dengan DNA ini kita katakan sebagai kromatin, dan sel manusia ini terdiri dari 2 kopi dalam kromosom ini, satu diwariskan dari bapak dan satu diwariskan dari ibu. Dari kromosom ibu dan bapak ini, karena berpasangan, ini kita disebut kromosom homolog. Yang tadi saya katakan homolog karena dia satu pasang dari satu dari ayah dan satu dari ibu. Dan satu lagi yang kromosom bukan non homolog, yang non homologous ya. Pasangan kromosom yang non homologous ini adalah kromosom kelamin pada laki-laki disebut dengan kromosom Y yang diwariskan dari bapak, sedangkan X kromosom diwariskan dari ibu. Itu berarti ibu untuk pasangan dalam hal seks kromosom ini ada XX. Untuk pria adalah XY. Kemudian setiap sel manusia itu mengandung 46 kromosom. Dalam hal tadi saya katakan 22 pasangan itu dalam hal kromosomnya somatik atau untuk pembentukan masalah soma, sedangkan kromosom seks adalah tadi yang sudah saya jelaskan. Bagaimana aplikasi daripada pengetahuan ini ke dalam hal mendeteksi masalah gangguan kromosom ini? Yang tadi saya katakan ini adalah centromere, ada yang bagian disebut dengan P, ya arm, ini bagian disebut dengan Q arm. Nah, kita bisa melihat bentuk daripada kromosom itu untuk melacak masalah strukturnya, masalah kelainan atau masalah jumlahnya yang terjadi. Kalau kita rentangkan ini kromosom pada manusia ini ada 22 pasang yang tadi saya katakan adalah pasangan somatik ini, sedangkan satu pasang adalah kromosom seks ini, maka kita bisa lihat pattern bagaimana pola daripada kromosom tadi dengan kita memberikan pewarnaan misalnya hematoksilin leucin tadi, maka kita bisa tahu bagaimana pola daripada bending dari kromosom terjadi. Maka kita lakukanlah hunting terhadap kromosom untuk mengetahui kelainan daripada kromosom yang terjadi, dan keahlian di dalam hal cytogenetik ini atau cytogenesis itu menggunakan keahlian dalam mendeteksi perubahan daripada kelainan kromosom, dan ini akan berhubungan dengan defect yang terjadi secara diturunkan ya. Jadi bagaimana juga karakteristik daripada kejadian kanker itu juga berasosiasi terhadap bagaimana pengaturan daripada kromosom pada sel-sel somatik ini. Jadi Anda bisa lihat pattern-nya nanti secara karyotype ini bisa Anda ketahui apakah dia mengalami suatu proses Down syndrome, dan bisa dengan FISH. Nanti kita bisa lihat di prenatal dan next topic saya akan membahas lebih detail masalah yang ini. Kemudian bagaimana kita bisa aplikasikan hybrid DNA hybrid ini, hybridization ini, di dalam penentuan terhadap warna-warna daripada kromosom tadi. Misalnya ada satu kromosoma ini, yang tadi saya sampaikan, bisa kita lacak bagaimana hybridization ini untuk mempenting kromosom-kromosom yang mengalami gangguan. Nah, ini juga satu teknik dalam hal penentuan kromosom tadi. Kemudian kita lihat di sini bagaimana kita aplikasikan pengetahuan daripada DNA kalau kita ingin aplikasikan misalnya untuk mengetahui apakah ada kelainan somatiknya ataupun kelainan suatu molekul yang kita sangka, kita bisa visualkan atau secara untuk mikrobiologi itu semua bisa juga kita gunakan. Kita lihat di sini amplifikasi terhadap DNA dalam hal tekniknya itu disebut dengan polymerase chain reaction.
ini ada terdiri dari 3 tahapan ya, yang dimana kita bisa lihat step 1, step 2, step 3 untuk 3 cycle ini. Jadi kita lihat di sini apa yang diperlukan adalah satu upaya untuk mengadakan suatu pemisahan, dipanasin ya, dilakukan pemanasan untuk memisahkan suatu untaian. Jadi untaian ganda ini double helix itu bisa dipisahkan. Jadi pemisahannya kita lihat di sini kalau secara alamiah kita kan bisa menggunakan DNA dependent RNA polymerase ya. Kemudian kita perlu suatu primer untuk lengketkan untuk membentuk suatu untaian yang baru ya. Jadi ini kita lihat perlu ada 2 primer dan kita perlu juga nucleotide ya, dan di samping itu ada DNA polymerase, sehingga kita lihat di sini bisa terbentuklah sintesis daripada DNA yang baru yang karena kita masukkan primer pada kedua bagian daripada double helix tadi. Jadi dengan satu cycle ini nanti bisa tercipta bisa jutaan ya. Jadi artinya aplikasi teknik daripada PCR ini sesungguhnya suatu teknik untuk biologi molekuler untuk kita bisa lakukan suatu penelitian apa yang menjadi contohnya kalau saya teliti tentang masalah suatu kelainan pada jantung misalnya. Saya bisa ambil bagian daripada jaringan jantung, saya bisa PCR-kan untuk melihat molekul apa yang ingin saya lihat, cytokine apa yang ingin saya lihat. Apakah terjadi proses aktivitas daripada gene expression di dalam molekul ini meningkat tidak. Nah, ini bisa dengan teknik PCR. Jadi kita lihat di sini sebagai untuk proses yang satu saja pada cycle pertama, dan cycle kedua sudah dari 2 menjadi 4, 2 menjadi 8, 8 menjadi 16 pada cycle ketiga ini. Anda bisa lihat di sini bagaimana dalam satu untaian ini dengan menggunakan primer ini bisa kita hasilkan jutaan nanti DNA yang baru. Aplikasi yang terjadi inilah tekniknya disebut dengan PCR. Jadi Anda bisa lihat dengan teknik ini bisa kita aplikasikan. Kemudian kita tahu yang terbaru adalah masalah mengenai suatu teknik disebut dengan mengedit terjadinya suatu gen yang mengalami mutasi. Kita lihat misalnya mutasi gen yang terjadi, contohnya misalnya pada di Duchenne muscular dystrophy karena kekurangan daripada gen dystrophin sehingga pasien mengalami gangguan terhadap jantung dan juga biasanya usianya tidak sampai dewasa kecuali Becker ya. Jadi saya juga jumpai ada pasien Becker muscular dystrophy. Pertama kita harus lakukan pemeriksaan gene dulu, genomic atau genetic sequencing untuk melihat di mana kelainan daripada pasien tersebut. Kemudian kita upayakan untuk mengobatinya dan kita harus tahu manifestasi fenotipnya yang terjadi. Selain daripada manifestasi pada skeletal muscle, biasanya pada pasien-pasien dengan BMD ini atau BMD ini itu mengalami gangguan juga pada pembentukan dystrophin terhadap otot jantung. Jadi kita lihat di sini, kalau itu mutasi terjadi, maka sekarang ada satu signal guide ya di dalam protein Cas9 ini, dia bisa memotong bagian gen yang mengalami kerusakan, yang mengalami gangguan. Kemudian ini bisa juga dimasukkan ini adalah signal guide daripada RNA. Ini ada proteinnya, ini adalah dan juga di dalamnya ada RNA-nya bisa masuk untuk menggantikan bagian DNA yang rusak ini. Jadi CRISPR-Cas9 ini sesungguhnya dari awalnya adalah bagaimana bisa kita mengetahui cara kita punya satu protein
yang dalam bakteri ini, kalau kita lihat protosel yang kemarin saya sampaikan, kenapa bakteri di dalam alam semesta itu bisa bertahan dari serangan daripada virus, ya? Mereka kenapa bisa bertahan hidup? Rupanya bakteri ini bisa bertahan hidup karena terbentuklah suatu CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 itu terbentuk karena memang ada satu bagian gen yang mengalami pengulangan dan tersusun secara rapi, dan juga ada bagian DNA dan ada space-nya. Jadi adanya suatu bagian protein dari Cas9 ini yang berasosiasi terhadap CRISPR ini. Dengan demikian, ini ada kemungkinan besar bahwasanya kita bisa menggunakan Cas9 ini untuk memotong bagian daripada DNA yang rusak, sehingga kita masukkanlah RNA yang baru, sehingga dengan demikian bisa terbentuk suatu DNA yang baru. Apa yang mereka dapatkan CRISPR-Cas9 ini disebut dengan cluster regularly interspace. Jadi kita lihat di sini ada bagian repeat daripada satu DNA ini, bagiannya itu yang saling mengalami pengulangan, tetapi dalam bentuk nukleotida jumlahnya berbeda-beda. Misalnya repeatnya ada, misalnya ada nomor 1, misalnya ada 20 pasangan bata, ada 118 atau 115, ya. Tersusun secara sejajar palindronik dan pendek, ya. Pasangan ini ya jumlahnya mungkin sedikit, 10 sampai 20 saja, dan juga di sini secara teratur mereka ini disusun dan interspace. Interspace maksudnya ada satu selah yang saling terkumpul. Jadi antara satu DNA baru ini, DNA yang di samping ini saling terjadi pengulangan. Kemudian ini disebut CRISPR. Sedangkan Cas9 ini adalah CRISPR associated protein ini, inilah yang digunakan untuk memotong. Jadi kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Jennifer Doudna dan juga Emmanuel Charpentier ini dari Prancis. Mereka bisa menemukan satu fragment yang menggunakan suatu CRISPR RNA ini untuk silencing daripada asam nukleik yang masuk. Jadi artinya ini CRISPR RNA ini sebetulnya ditemukan oleh Emmanuel ini dari bakterinya Staphylococcus. Ini bisa mengenal bagian virus yang pernah sebelumnya menyerang bakteri ini. Jadi sehingga bakteri itu terbentuk satu potongan pendek protein Cas9 ini yang sudah mampu menyerang asam nukleik daripada bagian virus tadi. Jadi dan juga kita bisa lihat di sini bagian daripada CRISPR RNA ini juga sebetulnya berpasangan terhadap suatu trans-activating CRISPR RNA yang disebut dengan trans-activating atau trans-CRISPR RNA, sehingga membentuk suatu struktur daripada RNA ini yang menjadi dua, sehingga dapat mengarahkan CRISPR associated protein Cas9 ini untuk masuk ke bagian daripada double stranded, sehingga bisa memotong target daripada DNA yang tadi saya sampaikan itu. Jadi hasil penemuan mereka ini adalah mahasiswanya Martin Ginet, sebetulnya mahasiswanya Jennifer Doudna, sementara yang ini mahasiswanya. Kemudian ini kolaborasinya Emmanuel ini dengan Jennifer ini. Jennifer ini dari Amerika, ini dari Perancis. Mereka berkolaborasi sehingga hasil penemuan ini mereka sampaikan dalam satu artikelnya, di mana imun daripada bakteri Staphylococcus misalnya aureus ini bisa bertahan terhadap virus ini karena mereka memiliki satu CRISPR. Dan di dalamnya ada satu CRISPR associated proteinnya Cas9 ini
satu-satunya ini yang dapat secara bisa dapat diprogram sehingga bisa dimanfaatkan untuk memotong bagian DNA yang mengalami mutasi dan juga memperbaiki. Nah, inilah aplikasi daripada hasil kolaborasi mereka ini dan dimuat di Science tahun 2012. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa mendapat full paper daripada tulisan ini, karena saya sudah lama berlangganan Science ini, mungkin sudah lebih daripada mungkin 15 tahun ini sudah. Jadi Anda bisa kasih tahu saya kalau Anda tidak dapat full paper ini, Anda sampaikan aja kepada saya, nanti saya send ini. Karena ini nanti menjadi tugas Anda nanti ya. Jadi untuk sebagai pengakuan recognition terhadap penemuan mereka ini Jennifer dan Immanuel ini, mereka mendapat hadiah Nobel tahun 2020 saat itu atas perkembangan metode genome editing. Jadi ini sesuatu terobosan yang sangat luar biasa sehingga sangatlah pantas mereka diberikan penghargaan seperti itu karena ini akan saya lihat seperti saya sampaikan kepada pasien saya dengan Becker muscular dystrophy ini, ketika saya lihat calf atau bagian betis atau gastrocnemius muscle, ini musculus gastrocnemius itu sangat berkembang ya, karena memang ada gangguan daripada dystrophin tadi. Tetapi ketika saya lakukan pemeriksaan echo, saya lihat juga serabutnya atau pada bagian interseptum atau bagian septum daripada ventricle ini juga agak tipis. Jadi serabutnya pun agak beda. Jadi ini sangatlah memungkinkan kalau pasien ini di masa depan nanti kita tidak bisa prediksi, dia kemungkinan akan mengalami suatu kardiomyopati, dilated cardiomyopathy. Jadi dengan Becker muscular dystrophy ini sekarang atau dengan Duchenne muscular dystrophy sekarang bisa gennya itu diedit, tentu masih dalam eksperimental study menggunakan ManKit, jadi bisa dipotong dengan menggunakan CRISPR-Cas9 untuk bagian mutasi ini sehingga bisa terbentuk gene yang baru, dan ini sangat memungkinkan pasien dengan usia harapan yang sangat pendek, tidak mungkin sampai dewasa kalau pada Duchenne, sedangkan pada Becker muscular dystrophy mereka bisa bertahan sampai dewasa, tetapi kemungkinan mengalami dilated cardiomyopathy atau gangguan jantung sampai heart failure ini sangat potensial, sehingga kalaulah satu hari ini kita bisa terapkan gene editing untuk pasien-pasien ini, mungkin sangat baik dan akan sangat membantu pasien-pasien yang mengalami suatu gangguan gen akibat daripada inheritance tadi. Dan supaya ini bisa Anda siapkan dan bisa Anda baca, ini saya sampaikan ini artikel ini, Anda buatkanlah summary, ringkasan atau rangkuman dalam bahasa Indonesia. Apa yang harus Anda buatkan adalah Anda buatkan summary dari ini hanya dalam bentuk abstrak. Abstrak adalah Anda buatkan latar belakang. Apa latar belakang yang mendasari mereka melakukan penelitian? Materi, bahan, dan cara apa yang diterapkan sehingga mereka memperoleh hasil sampai pada kesimpulan. Dan Anda bisa submit ke email saya seminggu kemudian. Kalau ada masalah mendapat full paper ini, apakah Anda mendapat full paper dari internet, Anda bisa kirim kepada saya nanti dari email ini. Kalau Anda bisa dapat full paper, silakan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dapat full paper dari Science, Anda bisa email saya atau ingatkan saya di WA, nanti saya akan kirim
kepada Anda melalui email. Oke? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Mungkin, oke. Saya kira Anda, supaya bisa saya kenal langsung, mungkin Anda masing-masing, bisa nggak Anda sampaikan, kenalkan diri Anda, sehingga saya tahu siapa yang masuk ke WA saya, karena kalau Anda tidak sebutkan sebagai mahasiswa S2, barangkali mungkin saya tidak bisa menjawab. Oke, silakan. Ini dokter Yeli Mardila. Siapa Yeli? Anda perkenalkanlah satu-satu masing-masing. Silakan. Ada? Atau Anda buka aja videonya? Tidak buka video masing-masing. Ya dong. Ya, ini Yeli ya. Bukan dok. Coba. Kenapa kamu? Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Enggrek Kulita Hakim, alumni dari FK Baitur Rahmah Padang, angkatan 2001. Sekarang saya berdomisili di Kota Pekanbaru, dan sehari-hari saya berpraktek umum di klinik swasta, Ya. dok. Ya. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Pribadi. Baik. Jadi silakan ya. Siapa namanya tadi? Enggrek, dok. Status sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, dok. Baik. Oh iya. Sekarang domisilinya di Padang ya. Tinggalnya di Padang sekarang. Iya, kemarin di Padang baru pindah ke Pekanbaru 1 tahun ini, dok. Oh iya. Ya, udah tinggal di Pekanbaru sekarang ya. Iya, baru 1 tahun, dok. Baik. Oke, baik Enggrek. Iya, dok. Ya, Prof. Baik. Terima kasih ya. Ya, Prof. Salam kenal ya, Prof. Baik. Oke. Sekarang berikutnya. Silakan Miss apa? Rianti ya. Silakan. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Nus Berlianti Mars. Saya dari Fakultas Kedokteran Baitur Rahmah Padang, angkatan 97, Prof. Saya yang paling tua di sini ya, Prof. Kemudian, Tahun berapa selesainya? kemudian saya tinggal di Kota Padang, Prof. Oh, tinggal sekarang ini? Iya. Ya, selesai. Saya punya 5 anak dari 1 suami, Prof. Oh ya, udah 5 anak ya. Jadi masih masih punya apa namanya ya? Punya satu keinginan yang sambung ke S2 ya. Nanti kamu bisa sampai ke S3 ya, Miss Berlianti ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya apa? Berikutnya dokter. Selamat siang, Prof. Oh iya, selamat siang. Siapa namanya? Saya Dr. Ailandora Situmorang, Prof. Ailandora. Oh iya. Iya. Saya alumni FK UKI, Prof, dari Jakarta. Jakarta, ya. Baik. Tahun 2001. Saya sehari-hari berpraktek di klinik pribadi, Prof, sebagai dokter umum. Kemudian saya memiliki 3 orang anak. Iya. Jadi sekarang masih tinggal Jakarta, masih. Sekarang di Depok sama sih, Prof. Deket kok. Masih ya? Ya, baik. Oke, terima kasih ya. Iya, Prof. Ya. Oke, next. Selamat siang, Prof. Siapa? Rita. Saya Dokter Mira. Oh. Siapa namanya tadi? Oh, Mira, Prof. Mira Mustika, silakan. Prof. Selamat siang. Aduh. Ya, Mira. Perkenalkan, saya Dokter Mira dari Padang, Prof. Sekarang domisili di Padang. Saya alumni
Alumni dari FK Universitas Andalas, Prof. Oh, dari Andalas ya. Sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di klinik, Prof. Kerja di 2 klinik, yang satu klinik pribadi, yang satu klinik BPJS dari yayasan gitu, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Mira. Iya, Prof. Baik. Oke, mari. Silakan. Baik. Siapa? Siang, Prof. Oh, siang. Siapa namanya? Saya Dr. Lita Reta, diploma Di SIPTEK. apa? Lita Reta, Prof. Oh, Lita Reta ya. Dari mana, Lita? Saya dari Duri Pekanbaru, Dok. Saya baru merantau dari Jakarta ke Duri Pekanbaru. Saya alumni Fakultas Kedokteran UKI angkatan 99, Dok. Saya baru 7 tahun lah aku di Duri, Dok, praktek pribadi, estetika, dan umum juga, Dok. Baik, bagus. Ya, Lita, bagus. Terima kasih ya. Oke. Baik, silakan yang lain. Selamat siang, Prof. Ya, Perkenalkan, Prof, nama saya Dr. Yeli Mardila, alumni FK Umrah Sila, angkatan 2011. dari mana? FK Umrah, Dokter. Baitur Rahmah, Padang, Dokter. Prof. Oh, ya, ya. Ya, sekarang berpraktek di klinik sendiri dan puskesmas, Prof. Satu Oh, orang baik. anak dan 1 orang suami, Prof. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih. Baik, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Next. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Siapa namanya? Terry Febrianti Simarmata. Maaf, kameranya dimatiin soalnya sambil Nggak nidurin. apa-apa. Just go ahead. Just go ahead. Siapa Ya, namanya? saya Siapa alumni Terry Febrianti Simarmata, panggilannya V. Tamat Oh. alumni Universitas Metodis Indonesia angkatan 2012, Prof. Oh iya, baik. Langsung lanjut ya. Iya. Oke, bagus ya. Baik. Oke, terima kasih. Next. Saya, Prof. Siapa? Selamat siang, Prof. Siang. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Yunasia Sartila, Bang, Prof. Saya jurusan kebidanan tamatan dari Universitas Karya Husada Semarang. Saya sekarang berdomisili di NTT, Prof. Bekerja di Dinas Kesehatan ya, Bidang kamu ya? Pasien. Iya, Prof. Oh iya. Oke, baik. Oke. Jadi sekarang ada prakteknya ada praktek atau bekerja? Sekarang bekerja di Dinas Kesehatan, Prof, di bidang pasien. Oh, iya. Baik, bagus. Oke, terima kasih ya. NTT, Prof. jauh juga ya, kamu. Bagus. Oke, next. Siapa? Selamat siang, Dok. Ya, siang. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gia Ginanesha, Dok. Saya alumni FK UISU. Saat ini saya baru saja pindah dari Pekanbaru ke Medan, Dok. Prof. Saat ini saya praktek sendiri, sudah memiliki anak 3 orang. Oh iya, bagus. Oke. Namanya si Ginasia ya? Gia Ginanesha, Prof, agak susah. Ginasia ya. Oke, bagus. Ginanesha. Oh iya, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Oke, Prof. terima kasih. Next. Halo, siang, Prof. Siang, Prof. Oke, siang. Siapa namanya? Si Andi ya? Siapa dulu nih? Siapa Halo, siang, Prof. Andi. Saya Andi. Andi, iya. Nama Oh iya, Andi. Macam mana, Andi? Ya, saya dari Jakarta, Prof. Iya. Tahun 2006. Sekarang sih kerja di salah satu klinik swasta. Di swasta. Tamat Iya. dari Unika Atmajaya. FK Oh, Unika Unika Atmajaya. Oke. Ya. Oke, bagus. Salam kenal, ya. Prof. Oke, terima kasih, Andi. Next. Selamat siang, Prof. Ya, siang. Siapa namanya? Nama saya Adi Dupratiwi, alumni dari UGM 2008, Prof. Sekarang domisilinya di Linggau. Sebelumnya Di Riau. Di Linggau, Dok. Riau mana? Di Linggau, Prof. Oh, iya ya. Jadi sudah
punya klinik atau praktek di tempat lain? Sebelumnya kan saya baru masuk di Linggau, sebelumnya di Padang, Prof. Aha. Jadi baru resign, ikut suami baru selesai PPDS. Oh iya, bagus ya. Jadi nanti selesai Anda bisa buka klinik pribadi ya. Oke, bagus ya, bagus. Oke, baik, terima kasih ya. Yuk, next. Siang, Prof. Siang. Ya. Perkenalkan, saya Dr. Preti Diandani, FK Baitur Rahmah 2010. Sekarang tinggal di Duri Riau, praktek sendiri di klinik, Dok. Oh, klinik pribadi? Iya. Ya, oh bagus ya. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Oke, Iya. mari. Yuk, silakan. The next. Selamat siang, dokter. Siang, Hanan. Ya. Mohon maaf, saya off kamera ya, Dok. Kebetulan saya sedang bed rest. Ya, oke. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hanan Permatasari. Saya lulusan dari FK UISU Medan. Ya. Saya sudah menikah, memiliki 3 orang anak, dan sekarang sedang praktek sendiri di bidang estetika, dokter. Oh ya, baik. Bagus ya. Silakan ya. Terima kasih, Dok. Salam kenal, Dok, dan teman-teman sejawat semua. Oke, Dr. Hanan, silakan. Oke, baik. Yang lain? Ada lagi? Banyak, Prof. Ini. Widya mana? Siapa? Widya Khairani Saleh. Aha. Tadi sudah? Dok. Siapa? Ya, saya Dr. Elza Giarmi, Dok. Siapa, dokter? Dr. Elza Giarmi, Dok. Dr. Elza Giarmi, Dok. Oh ya. Selesai dari mana? Alumni FK Yarsi, Dok, 2007. Sekarang praktek di Pekanbaru, Dok. Oh, di Pekanbaru sekarang. Udah lama pindah ke sana? Sudah, Dok. Oh, iya ya. Praktek pribadi? Iya, betul, Prof. Oke, baik. Ya. Oke, teruskan ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi? Next. Selamat siang, Prof. Siang, siapa namanya? Saya Dr. Nia, Prof. Dari FK Dr. Nia. Yarsi. Ya. Prof. Aulia Dari Finia. mana? Dari Selesai FK Yarsi, Prof. Yarsi. Iya, Prof. 2014 ya. Iya. Sekarang lagi praktek di klinik di Pekanbaru, Prof. Oh, sekarang tinggal di sana? Di Pekanbaru? Pekanbaru. Iya, Prof. Oh, baik-baik. Oke, baik. Teruskan ya. Iya, Prof. Oke, terima kasih. Oke, yang lain? Selamat siang, Dr. Siang. Saya Dr. Elfarida, alumni dari FKUI Jakarta, domisili di Jakarta juga, Dok. Sudah berkeluarga, prakteknya praktek pribadi, praktek kecantikan juga, Dok. Oke, go ahead. Terima kasih ya. Iya, Dok. Baik. Ya. Yang lain? Yang lain? Sudah semua? Lisa ada nggak? Sudah semua? Yang di sini sudah Sudah ya. Dokter Juli udah ya, Kak?
Ah, Juli, Juli Novika belum, Prof. oh, Juli. Udah hadir nggak dia? Tadi hadir, Prof. Oh, mungkin ada sekarang Prof ada nih. ada. Dokter Ika. Coba masukin, Kak. Berarti ada dia sekarang. Sambil praktek, Prof. Dokter Ika. Sambil praktek. Ya. Ratna Oke. juga belum nih, Ratna Megasari. Oke, baik. Kalau gitu nanti bisa diperkenalkan nanti minggu depan ya. Minggu depan ya, Ya. Prof. Ya. Nah, sampai Prof. ini dulu saya sudah bisa melihat dan mengetahui kalian semua dari berbagai universitas yang berbeda dan juga domisili yang berbeda. Tapi harapan saya adalah nanti Anda bisa cepat selesai. Amin. Tunggu ya. Ada yang sesuatu yang kurang jelas sampaikan kepada saya, bisa WA, email, baik mengenai tugas, karena tugas adalah salah satu penilaian bagi Anda dalam perkuliahan ini. Baik, saya akan live sekarang ini. Kita jumpa minggu depan ya. Selamat siang bagi kita semua ya. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Ya, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, Jam 2 Prof. nanti sama Dr. Jackson lagi ya, teman-teman. Baik, Kak. Jam 2 ya, Kak. Oke, Jam Kak. 2, nanti jangan telat. Ingetin juga, teman-teman Kak Anti yang telat. Oke, Kak. Berarti kita live ya. Ya, kita live dulu ya. Iya. Oke, bye-bye. Dadah. Bye.